Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di Vicon kita kali ini. Melanjutkan yang tadi, cuma kita sudah berganti peran. Perkenalkan kembali saya Nunu Nuraida. Kali ini berlaku sebagai host. Dan kita akan maju ke sesi 2 dengan pembicara Bu Yuli Astuti. Sebelumnya saya akan cek dulu apakah suaranya terdengar dengan jelas. Alhamdulillah memang jernih ya, loud and clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah ada juga beberapa peserta yang masih bertahan. Terima kasih sudah tetap berada di room, tidak meninggalkan room. Sudah tetap setia menunggu kami di sini. Ya, mohon maaf jika memang untuk pelaksanaan kelompok kami ada sedikit trouble di salah satu peserta yaitu Bunda Kesi karena kendala di mic-nya yang mungkin tidak bisa merekam satu atau tidak bersuara, tidak ada suaranya. Mudah-mudahan kendala ini akan cepat berlalu dan kita bisa melanjutkan sesi sharing untuk Bunda Kesi nanti yang ketiga. Berarti kita langsung saja ya, karena memang moderator pun akan saya coba ambil alih karena Bunda Kesi masih terkendala, maka kita akan lanjutkan sesi kali ini dengan pemaparan dari Bu Yuli Astuti yang berjudul pembuatan video dari PPT ya Bu Yuli ya. Ya, Mem. Ini coba saya coba share sambil nge-share ya, Mem ya. Oke, untuk Bu Yuli ini adalah guru SD Al Muslim. Ya, beliau adalah guru sains dan mengajar di kelas atas di SD Al Muslim. Beliau pun adalah pernah mengikuti lomba Inobel, jadi sudah sangat mahir atau sangat terbiasa dengan lomba-lomba dan beberapa kali menjuarai. Mudah-mudahan pun kedepannya beliau tetap bersemangat untuk mengikuti lomba-lomba yang lainnya dan memang sering sekali membawa anak-anak SD Al Muslim khususnya memenangi lomba. Ya, sepertinya Bu Yuli sudah siap dengan sharingnya. Oke, untuk sementara kita akan mute semua peserta ya untuk supaya tidak terganggu pemaparan materinya dengan suara-suara background-nya. Ya, terima kasih sudah menantikan. Kita akan lanjutkan dengan pemaparan dari Bu Yuli Astuti MPD. Dipersilakan Bu Yuli. Terima kasih, Mem Nung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya, Mem, live screen saya ya, Mem? Ya, sudah. Cuma belum di-play. Oh, ya. Mem, sudah terlihat screen saya, Mem? Halo? Ya, sudah. Sudah, Bu Yuli. Oke. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru dan anak-anak, kalau misalnya anak-anak masih ada di sini, atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ini juga masih tahap belajar, Bu Guru masih belajar, jadi Bu Guru selalu belajar. Kalau kita tidak mau belajar, nanti kita akan ketinggalan. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana cara mudah membuat PPT, membuat video dari PPT. Selama ini banyak aplikasi yang bisa kita pakai, bisa dengan KineMaster, bisa dengan PPT itu sendiri, atau bisa dengan Canva, itu bisa kita gunakan. Tapi kesempatan kali ini saya mencoba untuk sharing, berbagi, semoga bermanfaat nanti ilmunya, bisa diterapkan. Kita membuat video dengan PPT. Yang pertama, langkah pertama itu kita harus membuat PPT dulu. Nah, PPT kita ini PPT yang tadi, kemudian kita klik animasi. Kalau untuk memindahkan itu ada pictorial, ada animasi yang masuk atau yang kemudian keluar dan sebagainya, pokoknya ada di tombol PPT ya. Kemudian ini slideshow-nya kita klik, nah nanti akan muncul seperti ini. Muncul slideshow-nya, kita klik, munculnya record, stop, dan replay. Nah, bagaimana kita membuatnya? Itu kita tekan tombol record. Nanti di sini muncul video yang seperti ini, muncul otomatis. Maaf, ini dengan syarat video, Microsoft-nya sudah 365. Jadi
yang belum 365 itu juga bisa, tapi tidak akan muncul videonya seperti ini. Kalau memakai yang Microsoft 365 itu akan otomatis muncul. Kemudian kita rekam apa yang akan kita sampaikan. Jika kita menggunakan customer-nya anak-anak, kita gunakan bahasa anak-anak. Kemudian nanti kita stop setiap slide itu kita satu persatu untuk merekamnya. Jadi kita stop di sini, nanti kita replay, kita akan mendengarkan rekaman yang kita sudah rekam tadi. Kemudian setelah itu nanti kita klik file. Kita klik file. Nah, klik file, kemudian kita ekspor. Ini kan ada tombol ekspor. Ini saya tidak live dari Google ya, karena agak lama. Ini kita klik file, kemudian kita ekspor. Ini ekspor, nanti kita klik di sini ekspor. Setelah kita ekspor, itu akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Setelah kita ekspor, itu akan muncul ini. Create a video. Jadi kita akan klik di sini, kita pilih don't use recording timing and narration. Kita pilih ini bisa Full HD, bisa 760. Biasanya saya mau menggunakan yang 760 biar tidak terlalu besar. Nah, setelah itu kita create videonya. Nah, setelah kita create videonya, maka video itu akan muncul di bagian file kita. Nah, contohnya seperti ini. Ini video dari PPT yang sudah jadi ya, Bapak Ibu. Nah, ini tugas anak saya kemarin. Nah, ini sudah dalam bentuk video. Jadi PPT-nya sudah dalam bentuk video. Lebih bervariasi. Ini bisa dimodifikasi tergantung Bapak Ibu bagaimana kreasinya untuk membuat video ini dari PPT. Nah, singkat dan tidak banyak materinya, hanya seperti ini, bisa dicoba dan sangat mudah sekali. Dan tidak ada yang tidak mungkin ya selama kita mau belajar. Memang mungkin itu materi dari saya nggak terlalu banyak memang. Jadi kita di sini sharing aja. Mungkin nanti ada yang mau bertanya atau ada yang punya lebih dari video cara membuat video dari PPT bisa sharing dengan sama bareng-bareng. Ya. Terima kasih banyak Bu Yuli. Dia ringkas, padat, dan jelas ya Bapak Ibu ya. Sederhana tapi mungkin untuk yang belum mencoba ini bisa menjadi salah satu tambahan ilmu bagaimana mengubah video dari PowerPoint yang kita sudah punyai. Kemudian inilah waktunya kita bertanya, mungkin ada teman-teman yang masih penasaran dari apa yang disampaikan oleh Bu Yuli mengenai video yang diambil dari PPT ini. Silakan mungkin yang tertarik untuk bertanya bisa raise your hand di chatnya mungkin. Materinya padat banget ya Mem, hanya 10 menit. Tapi sebetulnya kalau iya, kita tapi untuk yang belum gunakan tahu ini sangat sih. berguna, termasuk saya juga belum mencoba. Jadi ini sangat berguna buat saya. Mungkin pertanyaan saya Bu Yuli sambil nunggu teman-teman lain ya. Ya. Itu video itu apakah bisa disisipkan lagu atau mungkin musik saja untuk bisa apakah bisa ya bisa kita tambahkan lagu atau musik di dalam video PPT tersebut? Bisa Mem, sebentar ya. Kita buatnya PPT dulu. Kalau mau membuat lagu berarti di lagu PPT-nya itu kita sudah sisipkan lagu. Jadi sama dengan kita membuat recording di PPT, kita sudah buat, baru nanti kita record lagi apa mau kita kalau yang direkod tadi yang terakhir tadi mana ya? Sharing saya tadi hilang ya. Nah, yang di sini Mem. Nah, ini yang sudah jadi ini
Ini karena sudah jadi ya, sebenarnya di PPT ini pun bisa dibuat rekodnya. Jadi kita ambil rekodnya dari sini, dari insert record, kita ambil nih media. Oh ya. Nah, ini video saya. Bentar. Nah, ini kita bisa ambil dari sini. Nah, ini kan bisa audio, bisa screen recording, bisa video, atau kita sisipkan di dalamnya. Baru kita ekspor ke sini yang pakai slideshow tadi. Baru kita record di sini. Kalau kita record di sini kan akan muncul seperti ini. Nah, memang muncul seperti ini kan. Ini untuk merekod suara kita, kemudian ini untuk stop ya, kalau ini untuk reply. Jadi masing-masing slide kita bisa rekam. Kita masukkan suara gitu, Mem. Oh iya. Jadi bisa kita sambil menjelaskan ya di dalam PPT Bisa tersebut kita. ya. Betul. Yang contoh ini saya sedang menjelaskan anak-anak. Bentar. Bentar, ini kenapa tidak bisa ditutup ya? Begini. Agak-agak lambat nih, Mem. Iya, biasanya kalau Ada langsung sesuatu. online ya agak lama. Nah, ya ini, aduh, kenapa jadi ke WA ya? Nah, PPT-nya tertutup, kita harus buka dulu. Kalau yang kita sisipkan sesuai yang kita inginkan, suara kita untuk memandu anak-anak bisa. Jadi saya tadi memandu anak-anak untuk science project. Contohnya ada di sini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saat ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Astusti. Saya berasal dari SD Al-Muslim dan mengampu kelas 4. Kali ini materi yang akan saya berikan adalah mengenal ekoliterasi di sekolah. Nah, mengenal ekoliterasi di sekolah. Apa itu ekoliterasi? Ekoliterasi adalah berasal dari kata eko dan literasi. Eko singkatan dari ekologi, yaitu cabang ilmu dalam mengkaji tentang habitat dan interaksi antara benda hidup dan benda mati. Sedangkan literasi adalah melek internet, melek huruf. Artinya ekoliterasi secara sederhana diartikan melek lingkungan atau mengerti tentang lingkungan hidup. Sehingga secara etimologi, maka ekoliterasi adalah kesadaran atau kepahaman kemelekan terhadap lingkungan hidup. Apa tujuan ekoliterasi? Membuat anak memiliki wawasan ekoliterasi atau lingkungan. Yang kedua, membuat komunitas cinta lingkungan. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya, mengapa ekoliterasi itu harus diterapkan di sekolah? Ketika kita terapkan di sekolah, maka anak-anak usia dini akan lebih mencintai lingkungan tempat tinggalnya. Contoh, menurut Lapano 2011 menuliskan bahwa dalam tulisannya bahwa ekoliterasi adalah proses pedagogik yang berbasis kearifan lokal dan secara langsung membutuhkan partisipan masyarakat dalam pelaksanaannya.
Nah, di sini kenapa kita harus menerapkan sebagai warga di sekolah? Karena secara eh, secara sadar warga sekolah itu sangat banyak. Anak-anak yang di sekolah itu sangat banyak. Maka mulai dari anak-anak usia TK, PAUD, PGTK atau PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, sampai SMK, bahkan di perguruan tinggi pun masyarakat pendidikan atau warga sekolah itu wajib mengenal apa yang namanya ekoliterasi. Nah, 5 aspek pengembangan ekoliterasi menurut Goleman 2012. Yang pertama, mengembangkan empati untuk segala bentuk bidang kehidupan. Yang kedua, membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat. Yang ketiga, memahami dan menopang kehidupan. 4, mengantisipasi konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang kelima, merangkul keberlangsungan sebagai praktek kelompok. Nah, disinilah kita berperan. Di semua bidang ini kita berperan. Mengembangkan empati terhadap kehidupan. Maka kita sadar lingkungan. Sayang terhadap lingkungan dan peduli terhadap lingkungan. Membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ketika kita menghasilkan sampah, kadang-kadang sampah itu kita sembunyikan. Tapi ya, ketika kita punya, bahwa kita sadar, maka kita peduli terhadap lingkungan, maka sampah itu kita pilah, kemudian kita berikan atau sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, seperti pemulung dan sebagainya. Memahami dan menopang kehidupan. Nah, dari sampah itu akan menopang kehidupan orang lain. Jadi kita harus saling terkait atau berkesinambungan dalam memelihara lingkungan. Mengantisipasi konsekuensi yang tidak diinginkan, contohnya ketika kita tidak peduli dengan bencana alam, tidak peduli dengan sampah, maka kejadian yang terjadi banjir di Jakarta itu juga berawal dari kita yang tidak mampu mengantisipasi konsekuensi yang diinginkan. Kemudian kita merangkul keberlangsungan, saling peduli satu dengan lain, peduli terhadap lingkungan yang bersih, kemudian menjaga ketika kita ada di tempat umum dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, untuk kompetensi inti ekoliterasi ada 4, yaitu head, heart, hand, keterampilan tangan, dan spirit. Head itu bagaimana pendekatan kita mendekatkan anak-anak kita berpikir kritis, memahami teori ekologi. Heart, sikap, itu bagaimana kita mengajak anggota atau warga sekolah itu lebih empati, kemudian menghormati seluruh makhluk, memiliki komitmen menjaga lingkungan. Hand, mereka harus terampil menggunakan tangannya dalam mencegah atau dalam mempeduli. Contoh, anak ini menggunakan handnya, jadi dia peduli terhadap hewan, maka dia juga bisa menghasilkan daur ulang dari apa yang sudah dihasilkan oleh hewan, misalnya kotoran kita daur ulang menjadi pupuk organik atau kita daur ulang menjadi energi alternatif. Spirit, nah anak ini mempunyai spirit setelah dia memiliki keterampilan, maka dia spirit bersyukur pada Allah bahwa memiliki ikatan yang kuat dengan alam. Nah, di sekolah kami, praktek di lingkungan sekolah itu dengan 6 pilar green education. Yang pertama, mengenal lingkungan. Maka kita kenalkan dulu anak-anak terhadap lingkungan sekolahnya. Di lingkungan sekolah itu ada lingkungan SD, kemudian ada lingkungan SMP, dan sebagainya. Bahkan di sekolah kita itu ada tanaman yang sangat banyak sekali dan halaman yang sangat luas. Nah, disinilah peran kedua, mengenal hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, mengenal masalah lingkungan hidup. Nah, masalah lingkungan ini bisa terjadi misalnya BBM, kemudian masalah polusi udara, polusi tanah, dan sebagainya. Kita wajib mengenalkan di pilar ketiga. Kemudian membangun komunitas. Contoh yang di sini adalah salah satu cara saya mengajarkan anak-anak membangun komunitas, yaitu komunitas dalam kegiatan Jumsi, Jumat Bersih. Nah, ini diikuti oleh seluruh stakeholder sekolah, mulai dari anak-anak SD tingkat atas, kemudian kelas 4, 5, 6, SMP kelas 7, 8, 9, dan SMA serta SMK. Keterampilan hidup, anak-anak ini terampil dalam membuat prakarya dan nanti dihasilkan kemudian kita jual. Contohnya kita hasilkan perhiasan, kemudian bros dari bahan bekas, plastik atau eco-brick dan sebagainya. Nah, yang terakhir kegiatannya adalah kegiatan Jumsi. Ini masih foto-foto dokumen Jumsi. Ini penggunaan ladang sekolah kami, kemudian dengan menggunakan pupuk organik juga sehingga kita bisa menghasilkan sayuran. Nah, setelah itu interpretasi apa yang kita bisa lakukan untuk pembelajaran. Satu proyek sedekah daur ulang sampah. Nah, ini ketika makan di sekolah,
makanan di sekolah itu ada juga yang dihasilkan dari menghasilkan botol bekas. Contohnya ketika anak makan minuman Zakul. Nah, Zakul itu kita gunakan untuk bekas botol bekas yang kita sampaikan kepada Abang Obi setelah kita cuci bersih. Nah, nanti Abang Obi akan menjualnya. Nah, inilah sedekah sampah. Contoh proyek dimulai dari sekolah. Memilah sampah, daur ulang sampah, distribusi ke bank sampah, kemudian distribusi ke konsumen sehingga menghasilkan hasil daur ulang dan berharga. Jadi jangan salah, sampah itu bisa menjadi mutiara yang berharga. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Nah, harapan ke depan, perbaikan sarana sekolah MCK. Masih banyak saya temui ketika saya berkunjung ke SD lain, itu banyak sekali MCK yang kurang layak. Nah, di sini diharapkan dengan adanya bantuan dana BOS di sekolah negeri, maka sekolah-sekolah itu bisa mewujudkan MCK yang sangat bagus, kemudian bersih dan layak untuk dipakai warga sekolah. Kemudian merancang sekolah Green School. Sekolah Green School ini tahapannya banyak sekali. Sekolah yang memiliki kondisi lingkungan yang bersih, kemudian lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran, kemudian lingkungan yang sangat indah, nyaman untuk pembelajaran sehingga anak-anak tuh merasa nyaman di sini. Asupan oksigennya juga banyak, bahkan terhindar dari polusi udara. Kemudian yang terakhir adalah gerakan gelisah. Gerakan lihat sampah ambil. Nah, ini harapan ke depan saya, anak-anak itu sudah peduli tanpa kita suruh. Ketika mereka melihat satu sampah di depan dia langsung mengambilnya. Dan alangkah indahnya bumi kita ketika kita saling peduli, saling berbagi, dan saling memberikan solusi bersama bagaimana upaya menanggulangi sampah yang ada di bumi kita. Nah, mungkin itu dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sangat besar, yang mungkin saya banyak kesalahan ketika memaparkan. Semoga apa yang saya sharing ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan perbaikan untuk lingkungan di sekitar kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator saya, yaitu untuk memandu acara ini kepada Ibu Nunung Nuraida. Saya